alihi wa ashabihi yang kami hormati para masyayikh, para kiai, sepuh ini sepuh, Ketua Yayasan, Takmir Masjid Al-Amin, dan bapak-bapak, ibu rahimahullah, nampak-nampak dari sini wajah solih-solihah semua. Wajah-wajah 5 juz tiap hari katanya. Terus nama? Saya tak pakai mic biasa saja. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Sayyidina Ali, al-afiyatu mulkul khafi fi nafsik. Kesehatan adalah kerajaan tersembunyi di dalam dirimu. Karena kita sehat, maka kita bisa berjalan ke masjid. Alhamdulillah. Di antara yang hadir di sini ada yang orangnya hadir tapi nafasnya tidak berjalan. Semua kita bernafas. Padahal di detik ini juga yang di Lombok, Karyadi, RSI, RSU, RSP yang untuk bernafas saja sakit, sulit dan bahaya. Ada pertanyaan. Lalu kita bisa duduk sampai bernafas seperti ini kebetulan atau ini nikmat? Barang-barang baca alhamdulillah, sing alhamdulillah paling banter, utangnya legal. Semoga utang itu yang kayak sakit. Kreditnya juga beda-beda. Ada yang cukup obat jalan, ada yang rawat inap, ada yang sudah harus dipotong sebenarnya, Pak. Karena kita ini sujud, doa, munajat, zikir, sing nganti meres sendiri, sing nganti dredeg, biasanya pas seneng atau pas susah? Pas seneng atau pas susah? Berarti susah itu penting benar. Oh penting. Semoga jadi orang yang itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berkata dalam hadis qudsi, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqr. Memang ada sebagian hambaku yang dia itu akan semakin ngadem, akan semakin mantap ibadahnya, naik imannya, takwanya dengan cara dikasih susah, dengan cara karena selama pengen sugih wah itu hanya orang menghutang dan larinya itu ke penggandaan apa? Padahal kudune dhewe. Maka siapa orang yang susah kemudian berdoa sampai berdek, ya itu yang ditunggu oleh Allah. Saya ini. Yang bahaya adalah sudah dikasih susah, kemudian dia maksiat, tambah putus asa, kemudian lari ke gunung apa? Kalau sing muni ungaran yo nopo.
Awi ana mana sing gunung napa kae? Gunung Pati, daerah nggonku kuwi. Gunung Kemukus. Naudzubillahi min. Maka kita punya metode memang. Fafirru ilallah. Larilah menuju urusannya itu masih dalam kondisi standar aman. Jadi kalau saya ibaratkan orang punya utang itu salah satu metode dari Allah agar orang hilang sombongi, gelem ngadeg. Nah, saya bagi jadi tiga tadi itu. Satu, rawat jalan. Wis pokoknya duwe cicilan siji loro, kadang telat, kadang lancar. Kadang lancar, kadang sering telat atau sering lancar. Oyak-oyakan karo butuh. Oyak-oyakan karo butuh. Jarene duwe utang, bapak-bapak mumet malah ibu-ibu COD wae. Saya kan bener Pak, sing COD nang Masya Allah. Ini masih tergolong wajar pen kita ini. Oh ternyata saya itu ada sesuatu yang menjadi titik di mana eling sing semono rasido sombong. Nggak jadi sombong itu penting karena orang sombong itu lebih bahaya daripada sekedar orang sing tadi itu punya penyakit baik penyakit finansial bernama utang atau penyakit fisik dan sebagainya. Sing penting masih tataran apa wajah. Tapi berarti orang usah dilunasi, ya dilunasi ono utang kok. Utang ora usah dipikir, tapi orang usah dipikir. Sing penting ya. Tapi tetap kita butuh yang namanya resep dari Kanjeng Nabi. Ini pelan-pelan ngaji. Resep dari Kanjeng Nabi agar kemudian Allah mempermudah kita dalam ikhtiar dan riyadhah melunasi utang. Memang Nabi punya utang, bukan itu yang mau saya bahas. Orang di kanan kiri Rasulullah, orang di kanan kiri Nabi yang mumet gara-gara utang, kemudian oleh Rasulullah dikasih resep. Saya kira resep itu hanya doa. Ternyata doa yang diberikan oleh Rasulullah itu bukan sekedar dibaca, bukan sekedar sebagai ritual, tapi lebih pada selain dibaca, juga menjadi perubahan karakter di dalam diri, menjadi ada amal-amal kebaikan yang terproduksi karena dipicu oleh urusan tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Siapa namanya? Yang riwayatkan hadis namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya sahih. Singkat cerita Abu Umamah itu, dia itu sering masuk ke masjid di luar jam sholat. Ya orang apa-apa, cara wong zaman saiki mau klesotan. Apa? Klesotan, tenguk-tenguk, dekem. Umpetan nang di lho iki aman. Ini bagus tinimbangannya ning gunung napa mau? Ya Allah. Jadi kalau Abu Umamah itu sudah masuk pada tataran sudah yang namanya rawat inap sehingga
Nah, saya tidak tahu dengan termasuk yang mana. Nek wajah sih wajah rezeki lancar kabeh kok. Wajah-wajah dehem tok metu sejuta. Saya tidak tahu dengan sampai mana. Kemudian ada yang lebih parah, yakni ketika sampai harus amputasi, sampai sudah di ICU, terus pol-polan, terus saking puyengnya, omah wis kudu kontal, ya, tanah sudah harus dinamakan jenengane, lelang dan sebagainya, terus kemudian dia sampai tidak punya rumah huni dan nah, apakah jenengan termasuk yang ringan, sedang, atau yang parah? Wis pokoknya insya Allah nanti resepnya sama, hanya dosisnya yang butuh ditambah bila termasuk jenengan yang nomor 2 atau yang nomor 3. Cekak kayaknya jenengan sing nomor pinten? Nomor 4 gawe dhewe. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri setelah Abu Umamah berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Abu Umamah, maukah engkau aku kasih kalimat yang bila datang waktu pagi dan bila datang waktu sore engkau baca berulang-ulang, maka Allah akan memudahkan urusanmu, Allah akan menolongmu sehingga hutang-hutang nopo." Sebenarnya begitu. Ya mau, muncullah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Itu awal muncul doa. Itulah kenapa ini disebut resep melunasi hutang ala siapa? Dan kemudian diamalkan oleh Abu Umamah dan Allah memudahkan hutangnya lunas. Ini riwayat pertama. Di riwayat yang nomor 2 ada yang lain lagi. Nanti kalau nyadar saya tambahin. Sehingga muncul doa Allahumma. Ada yang menggunakan ayat Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa ta'zil mulka man tasya wa tu'izz man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Dulu saya pikir ini hanya bacaan. Ternyata kemudian saya lebih banyak membaca sirah, ternyata adanya kalimat ini bukan sekedar untuk dibaca sehingga Allah akan memberikan pertolongan. Terus bagaimana? Nah ini saya mulai masuk materi nih. Ambil minum dulu. Jadi dari tadi baru mukadimah. Yo, mukadimah. Kok ramune jam 1. Ya udah lanjut dengan selama tahajud. Dulu dari doa ini kemudian saya ngisi di beberapa tempat. Ada beberapa orang yang dia terbelit hutang sampai kemudian akhirnya lunas. Nah kisah-kisahnya itu diliput di Jateng Pos setiap hari Rabu seingat saya. Kemudian dibukukan. Nah, jadi itu banyak sekali kisahnya. Mong ya namanya kisah terus kemudian kena media mau nih kisah semini dari semini. Nah dari situlah saya terus bukunya rasa terbit mana gue kawan cerita kuatir rodok-rodok nopo sih khawatir. Padahal itu kisahnya simpel-simpel banget, simpel-simpel. Mulai dari misalkan saya mengingat-ingat ya, itu dibukukan oleh Jateng Pos, ya, tapi bagus-bagus sehingga seseorang lunas hutang melalui resep yang dari Kanjeng Nabi. Apakah termasuk
orang tadi itu penyakit utangnya itu level 1, yakni rawat apa? Jalan atau rawat inap atau sudah sampai apa mau? Tapi hampir kebanyakan itu di level 2 dan level 3. Nek level 1 ya sing penting diwaca, nah, syukur ada perubahan, insya Allah terus duwe lunas utang undang lunas terus wis apa utang maneh. Ya, semoga kita duwe ini duit oke orang duwe utang. Nah, ini saya buka laptop. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya baca kisahnya. Di antaranya ada seorang kisah, dia itu guru biasa, guru, terus kemudian kepingin janjane ora apa dia pengen mergo dia itu yo ngantenan hitung anyar lah, anak baru satu, mertuane kuwi iki banding-bandingke karo kakak-kakake sing wis duwe omah dhewe. Akhirnya sebagai seorang menantu burung duwe omah dhewe masih di pondok napa? Mertua indah suwi-suwi napa? Mikir. Di rumah kelak pengen duwe kendaraan akhirnya napa? Haku ta utang. Dan guru berarti sing digadaikan apa? Model seperti itu ada. Jenengane wong ora tau nyekel duit gede rasanya piye? Tiba-tiba Supra itu jadi tua. Padahal tadinya Supra yo ditumpaki yo penak, suwi-suwi Supra itu jadi ora kepenak. Omah ngono yo jane CT yo biasa, terus jadi tiba-tiba kusam terus akhirnya butuh ngecat dan sebagainya, ganti kendaraan, beli ini itu dan sebagainya, sampailah kemudian numpuk, sampailah kemudian kepingin ngelunasi. Awalnya itu cicilan suwi-suwi, golek rono golek rene jenengane apa? Suwi-suwi awalnya pembiayaan, suwi-suwi apa? Biayaan. Wah. Nah, yang paling keliru itu kadang melunasi hutang dengan hutang. Allah. Ya, terus. Ketika kemudian dia membaca di rubrik tersebut, langsung datang. Kala itu saya belum punya pondok, datang ke rumah saya di daerah Gunung. Kita bilang, yes, doa satu kali Nabi, ya Allah, ini a'udzubika minal hammi wal hazn. Jadi neruske kok malah lebih hafal. Apa lo kasih apal ketrepal, tapi lebih lunas orang. Ya enggak lah. Maka adanya doa itu harus didampingi dengan riyadhah. Harus didampingi dengan apa? Riyadhah itu riyadhatun nafsi. Riyadhah itu nek kata lain adalah namanya tirakat. Kalau dalam bahasa hikam itu begini. Man lam yasbir bi suhbatillah ibtalahu Allahu bi ibadillah. Sapa wonge ora gelem tirakat, ora gelem prihatin saantawis, dia tidak mau bersabar bersama Allah dengan cara fokus karo Gusti Allah dengan ibadah atau dengan khidmah, maka ibadah akan dibikin prihatin oleh keadaan demi keadaan. Asalnya ngomong itu,
Sapa wonge ora gelem prihatin nganggo ibadah, maka bakal digawe prihatin nganggo masalah, gitu kan. Sederhananya begitu. Maka kuota keprihatinan itu harus diambil, daripada diambil menggunakan sesuatu yang insiden atau kejadian tidak mengenakan, lebih baik ambillah menggunakan segala sesuatu yang memprihatinkan, dan itu disarankan oleh syariat. Orang-orang yang ketika malamnya mau tahajud itu insya Allah separuh pekerjaan siang itu karena wis diprihatini bengi sing awal rada enteng. Kaya jenengan dua anak, wah haput banget mikir sekolah, kemudian berat dia harus ada di tengah-tengah pergaulan yang terlalu sulit untuk dia hindari, maka kemudian ibunya prihatini. Maka dari gelem ibunya prihatini ini, akhirnya keprihatinan yang mestinya ini anak jadi nakal, nggak jadi nakal. Tapi nek ora gelem prihatin, siapa orang tidak mengambil jatah atau kuota keprihatinan ini, maka akan diberi keprihatinan yang lain. Ora gelem prihatin mosoni anak, dongake anak, nahajudi anak, ya nanti bakal digawe prihatin anak itu. Kalau setelah demikian pula dalam hal-hal yang lain. Assalamualaikum. Terus saya bilang, terus cara riyadhahnya gimana Ustaz? Sederhananya cara riyadhahnya adalah melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Intinya perbaiki amalan-amalan wajib, perbanyak amalan-amalan sunnah, dan yang paling tidak boleh melewat yang dua ini, yakni pasukan doa, karena orang umum sore sebelum wajib. Yang terakhir yang paling penting adalah dalam berdoa itu yang paling prioritas adalah boleh ridho di Gusti Allah. Utangi lunasku, ya Allah utangi lunas. Begitu terus kemudian dia sudah bisa menikmati tahajudnya, bisa menikmati duhanya, bisa menikmati sedekahnya, bisa menikmati amalan itu, seolah-olah dia berkata, ya Allah nek masalah utang lunas apa ora lunas ya kula nyuwun lunas ya Allah, tapi hari ini saya sudah berterima kasih. Dari yang tadinya jarang duhanan sampai disergap, malah biasanya pun dekat dengan serta saya bilang seperti itu, pulang orang luar kota. Nah, akhirnya lunasnya seperti apa? Kita geletak-geliin karena banyak kisah. Kita taruh dulu. Saya kisahkan lagi. Ada orang itu janjane menungso kene dikei bondo sak lembah. Nah, itu kata Kanjeng Nabi, yo tetap kurang. Dia 1 lembah minta 2 lembah. 1 gudang minta 2 gudang. Mung kadang-kadang cok orang mikir kapasitas, gitu loh. Wah terus dong. Itu namanya kalau dalam bahasa Inggris namanya the serakah. The apa? Janjane wis cukup, tapi kebohongan. Gara-gara dia itu sebenarnya wis kepenak lah, ya cara bulan itu sudah kepenak. Kenapa? Karena orderannya lancar. Wis kena nggugahe bayar anak sekolah, juga untuk rumah tangga ya wis kepenak. Mong lah gak ono sing muni ngene. Iki ono tender tapi rada gede. Nek ora dijikuk iman, nek dijikuk dia sendiri alat-alatnya itu masih kurang. Alat-alat dapurnya karena dia dodolan catering kurang lebih seperti itu. Alat-alatnya masih. Nah, terus akhirnya dia ngambil apa? Lagi-lagi orang itu nek nyilih duit niku begitu macet niku duitnya anteng nopo langsung piye? Melayu-melayu. Sing ora penting apa? Jadi seolah-olah penting ya. Masalahnya di sini. Umum itu. Ya. Akhirnya
dia sudah punya peralatan komplit, tender mulai jalan, orderan-orderan mulai jalan, seret dari sekian yang dijanjikan. Jadi ada pesanan yang semestinya itu 20 kali berturut-turut, baru 5 kali macet. Padahal ini alat-alat sudah dibeli, karyawan sudah diangkat. Akhirnya utangnya apa? Macet. Wah, kasih diteleponi, mau nganggur ditelepon, ora diangkat, dia dulu masih SMS ora di weruh HP wis kaya weruh malaikat isi kok kowe. Gampang ada. Dia termasuk sing moyo sahabat Abu Umamah kuwi, wah nek mumet itu sampai dia wis ora duwe mobil lah, pakai sepeda motor, anggar orang masjid gletak mlebu ngono bae. Ya mesti dong gletak langsung mlaku. Maksudnya dia riwari. Nah, terus sama, kalau ini tidak karena membaca rubrik, ini karena kenalan demi kenalan, datang cerita, saya bilang gini lah Pak, saya nggak punya waktu lama ini, saya mau ngaji, perbanyak istighfar. Saya sendiri nek dompet lagi tak oke istighfar. Terus kan ada yang bilang tanya, Ustaz, kalau istighfar itu dalilnya saya tahu. Istighfar hadisnya saya tahu, Qurannya saya tahu, tapi kaitannya kalau rezeki loh mau, kok iso? Kudune nek duit itu kan kaitannya karo nyambut. Kok kalau istighfar? Saya jawabnya sederhana. Kalau masalah dalil kan jelas kalau di surah Nuh ada. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumditkum bi amwalin wa banin. Wis pokok akeh sak-akeh maca istighfar, atine sing mati kronto-ronto lan lek maca istighfar, maka Allah akan mulai membukakan jalan sehingga bertambahlah itu anak, bertambahlah itu harta. Sallallahu alaihi wasallam. Lah ya aku pengen tanya, saya cuma pengen tanya Ustaz, apa kaitannya istighfar dengan rezeki? Saya jawabnya sesederhana ini Pak. Sing jenengane orang kalau disayang, orang kalau nopo disayang, itu pasti dikasih yang baik. Betul atau tidak? Dengan sayang sama anak, kira-kira ngasihnya makanan-makanan yang aman atau yang tidak aman? Nah, kadang-kadang orang itu karena keserakahannya dia kepingin sing kurang aman. Maka dengan adanya istighfar itu nanti akan diparingi sing aman-aman. Ya wes aman, aman oke. Lan mung iki aku butuh duit, Ustaz. Ku gawe bayar. Ora butuh istighfar lah. Akhirnya saya sudah bilang begini, Ustaz. Sunan istighfar susah oke-oke. Minimal ya, minimal di antara harta yang mahal dari kehidupan kita itu namanya ketentraman. Betul atau tidak? Jenengan pas lagi mumet, sak mumet atau pas lagi biasa wis foto pilek saja, pilek berontak iki opo to kok pilek iki gara-gara maka wis pilek ora iso turu. Betul enggak? Tapi nek kemudian pilek sirah rotok umat habis itu astagfirullah merem tentram. Minimal itu dulu. Wes sana pulang minimal bu dhisik aku kangelan nerang kene kok. Bukan dhisik wis jelas kok. Pulang. Nah, ini saya mau yang ceritakan yang ini dulu. Ternyata dia itu masuk di bulan Rajab, Sya'ban, dia kemudian terus membaca istighfar, terus di Rono ini karyawan sudah mulai pada muncul, terus dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Coba ya, saya perjelas doanya, sudah bacakan aja doanya.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kekhawatiran hammi, yakni masa depan, wal hazan, dan kekhawatiran masa lalu. Artinya dari hal-hal yang membuat diri ini menjadi suudzon karo Engkau, baik suudzon untuk masa depan koyo-koyo seseorang bakal rezeki, ataupun masa lalu koyo-koyo kok biyen dadak ngono to, biyen dadak kamu kan itu toh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Satu dua. Wa a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal ajzi, dari rasa sendiri sehingga tidak kuat ngapa-ngapain. Wong angger rumongso dhewean ora rumongso ditulung, lemah. Maka orang yang kuat itu siapa? Orang yang kuat itu orang yang sangat yakin bahwa Allah bersamanya. La tahzan innallaha ma'ana. Wal kasal, wong nek sangger mumet banget biasa niku terus ngopo-ngopo. Dan aku berhindar dari rasa takut dan rasa pelit. Wong anggere wis duwe utang niku rasane ngopo-ngopo wedi. Betul atau tidak? Bahkan nek wis sing parah metu omah yo wedi apa? Wal bukhli, dan dari rasa pelit apa-apa kuwi dadi emane min ghalabil daini wa tahdir. Ya Allah, bebaskan aku, lindungi aku dari lilitan hutang dan kejaran penagih. Ini sebenarnya adalah sesuatu, siapa ingin beres dari kejaran penagih, maka ia harus memberesi mulai dari 6 sampai 1 yang depan. Dia harus beresi utangnya. Kalau pengen beres utangnya, maka berarti ya, 5 perilaku sebelumnya itu harus beres. Terus beresnya kapan lagi? Ini namanya riyadhah hati. Riyadhah apa? Nek riyadhah batinnya, kita kembali ke kisah orang ini. Begitu masuk Ramadan, saya tanya, orang Ramadan itu wajibnya jadi rapi dan sholat wajibnya nek Ramadan rapi dan sunahnya kecanda dan karena dia sendiri dalam kondisi benar-benar hancur, maka akhirnya berserah pasrah. Nah, pasrah itu kadang-kadang seorang kroso, jadi pasrah karo kahanannya kong ini salah. Nomor 2, pasrah karo waktu lah, waktu ini isuk garek piye, ini pun keliru. Pasrah karo seseorang di garek pakai kok garek dia mau beli asetku atau tidak, ini pun keliru karena itu sama-sama makhluk. Kemudian pasrah dengan diri sendiri. Aku iso pengen. Ini pun keliru. Yang benar orang berserah kepada siapa? Maka pada saat masuk bulan Ramadan, dia itu gelem ora gelem ibadah api, terus istighfar. Oke. Pada saat kemudian dia lagi istighfar di sekitar tengah-tengah Ramadan, dia akan sing ora tau tahajud. Ini Ramadan otomatis badan. Otomatis tahajud dan nek subuh kita subuhan jam berapa orang mulai ngumpul? Jam berapa? Kalau pas Ramadan jam berapa? Full dah Ramadan. Maka sebenarnya riyadhah yang otomatis itu ada di 40. 1, klinik itu bernama keluarga. Miliki komitmen suami istri untuk bareng-bareng dandan sing wajib, ngelengkapi sing sunah, disertai ati sing bener-bener karo Gusti Allah. Terus itu dibaca sesering mungkin. Nanti orang benar bertakwa, maka Allah akan kasih rezeki dari
Allah sini. Nanti ono ada kebetulan-kebetulan kecil yang tidak disangka itu. Karena hidup kita ini kabeh sesuai rencana nggak mungkin. Pasti ada rencana-rencana nih Gusti. Kita masuk pada rencana-rencana Allah itu dengan cara riyadhah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu masuk Ramadan, Pak, Insya Allah, hal yang luar biasa itu terjadi. Pada saat dia lagi istighfar, denger ya Allah, aku serai iso ngomong-ngomong. Biasanya tuh Pak, istighfar sing mulai datangnya pertolongan Allah itu ketika seseorang sudah kurang lebih begini, ya Allah, sing biyen saya sudah tak pasrahke, sing sesu aku ya orang ngerti wis tak pasrahke karo panjenengan. Hidup di dunia punya berapa urusan? Punya berapa? Dengan urip nang dunia punya berapa urusan? Nah banyak. Ternyata enggak. Cuman dua. Cuman berapa? Hablum minallah sama hablum minan. Leres bener. Katakan kanan kiri. Hablum minan nas, hablum minallah. Ketika sama-sama 50%, yang sini sedang turun, hablum minan nasnya sedang turun. Kenapa? Wis ora diandel rono ini. Menyik boleh utangan wis ora iso. Utang adine sinilah salahmu dewi. Misalkan ini kondisi 30%, maka kudune sing sebelah sini menjadi berapa? Nek sini 30, sini berapa? 70. Kalau yang sini misalkan tinggal 10%, wes ora ono sing kena disambati. Mau suami istri begitulah ya. Kalau sini sisa 10, yang kiri sisa 10, maka kanan sisa berapa? Kalau sampai di suami istri lah, Mas, aku ora iso ngopo-ngopo, aku ya padha tinggal sujud baik. Ini kondisi 0 sama nas ini 0, maka yang kanan ini jadi berapa? Menuso akan kroso dikonconi Gusti Allah, nek biasane dia itu sudah 0. Understand? Ini yang saya sebut dengan doa, bukan hanya sekedar doa. Memang akhirnya menjadikan Gusti Allah itu 100%. Dia sambil istighfar. Memang aku keliru ya Allah. Koyo-koyo nek aku mengatur takdir, koyo ternyata takdir gini panjenengan ya. Astagfirullah. Istighfar demi istighfar dia baca. Sampailah kemudian ada teman itu WA, karena ini enggak, kisahnya belum terlalu lama, sudah bukan WA, maaf. Kalau sing sadurunge ono Android itu namanya apa tuh? Bukan SMS, setelah SMS. Alah, apa tuh? Ayo BB. Sampai segitu ya Allah. Ya Allah. Saya bilang begini, ini ada order, tapi ordernya order amal. Nah, Ramadan kena ono orderan nasi kotak dalam rangka amal itu biasanya ngomong buka gede sih, tapi orang untungnya kosong. Kata dia, ya Allah, dia tuh cerita ke saya begini, Ustaz, sampai saya itu buka sodakoh orang. Dari situlah mungkin sodakohku bernama tenaga. Ini orang sudah levelnya level ketiga karena mobil wis didoli dalam waktu yang sangat cepat itu. Cepat. Untung yang masih dia sangat beruntung, keluarga itu masih kompak itu. Karena nanti saya akan kasih contoh sing keluarga wis ngasih kocar kacir. Beri. Nah, kemudian kita baca lagi dia
Nah mungkin sodakohku ya mogok. Akhirnya bilang sama istrinya, gimana ini terima atau tidak? Ya terimalah mas, minangka sodakoh. Lah terus ku nggarap sapa karyawan wis diulung kabeh. Tawani, iki ora bayaran lho, sapa sing yo kira-kira karyawannya gelem mboten? Mboten, kecuali satu dua yang sudah bernasib sama. Akhirnya kemudian benar itu tiap kali buka bersama itu mereknya dia muncul, tapi orang ini nggak ada hasilnya. Ketika nggak ada hasilnya, itu wong-wong sing biyen tau ngutangi, ya, ngutangi dek kelihatan pesenane wis mulai oke, apa yang terjadi kira-kira? Enak kira-kira kene utangnya ojo nganti kurang, ya akhirnya dia tambah nikmat bersama Allah. Tadi itu saya berulang kali sampai pada titik yang persis tadi saya sudah bilang dari awal, sampai ya Allah, sing penting engkau ridho. Ini kalau dalam level anak itu, dimana ada seorang anak sing wis masya Allah dia apa ke karo wong tuane tetep beling. Akhirnya ya Allah, yang penting engkau ini, saya sudah tidak bisa apa-apa, saya kembalikan seluruh urusan kepada engkau. Ini kalau dalam level suami sing beling, istri areng ndonga terus kasih dredeg kasih bumine kaya apa? Guncang ya Allah. Biar zaman ngelamar ketok kok ngono perang saiki ternyata ya Allah. Nek cara dalam level seorang suami sing mumet mergo istri, ya Allah, iki bojoku ki kesurupan apa to ya. Dina-dina kurang merengut ora guyu-guyune jan iki menungso apa patung to. Akhirnya ada kenikmatan bersama Allah. Dan ini penting. Mau yang jangan sampai lupa, ketika ada kenikmatan bersama Allah, dia tidak sibuk menyalahkan siapapun. Kadang-kadang orang sudah nikmat bersama Allah tapi jengkel karo liyane. Kalau begitu. Kenapa? Karena setiap perkara itu hakikatnya, setiap diri kita itu punya hubungan personal langsung dengan Allah Subhanahu. Adapun orang lain sifatnya tokoh yang Allah hadirkan kok. Tokoh yang Allah hadirkan. Kalau panjenengan seorang wanita, suami itu Allah hadirkan sebagai tokoh yang menjadi bareng-bareng golek surga. Senengnya nganggo syukur, susahnya nganggo sabar. Bahkan itu anak itu yang hakikatnya ya Gusti Allah. Itu tokoh. Hakikat kita itu setiap perbuatan kita itu kita sedang sibuk mencatat buku catatan amal masing. Makanya ono wong liya wis elek karo kita, kudune kan kita ini terus tulis rapote aku loro abang, terus kemudian kita aku yo melu loro jenenge wong bodoh. Kalau ada orang dia sudah berbuat jelek pada diri kita, kemudian kita turut membalas perbuatan jelek melu jengkel, kan ya padha karo kono nilai loro kene kepingin loro jenengane wong apa nek ngono kudune nek wis kono loro ya semonggo itu catatan dia, nek catatanku tetep kudu apik semua menerima. Caranya fokus karo Gusti. Bahkan astagfirullahaladzim itu kalau mau kita pikir hamzahnya itu hamzah mutak. Astagfirullahaladzim, saya salah, saya mohon maaf. Ya Allah, mudahkan saya berbuat memperbaiki diri. Lah kadang kita enggak kok istighfar karo mudeng liyane astagfirullahaladzim, ini enggak produktif. Maka mulai datangnya pertolongan Allah itu ketika seorang sudah mulai benar nikmat karo Gusti Allah tanpa menyalahkan yang lain. Understand? Nek coro Nabi Adam ketika dia kehilangan hartanya, kehilangan singgasananya, kehilangan istananya, Nabi Adam dari surga turun ke bumi kan berarti kehilangan sembarangan.
sembarang kali, betul atau tidak? Kira-kira nang surga ono Fortuner ada enggak? Ferrari ada enggak? Nah, ada atau tidak ya wallahu, yang pasti kenikmatannya lebih, dan itu Allah ambil. Maka Nabi Adam ya istighfar, Rabbana zolamna, tanpa menyalahkan Bunda Hawa. Bunda Hawa tidak disalahkan, dan bahkan tidak kemudian mengkambing hitamkan iblis. Wis memang istighfar aja. Itu karo wong zaman saiki, sing salah dhek, sing salah ki sapa? Calanan wedok bleng mlebu kamar kos-kosan bareng metu nangis. Ini gimana Mas, kok bisa seperti ini? Sing lanang, ya Dek, ini gimana, ini pasti kita digoda oleh iblis. Loh, iblis nek krungu mesti emosi to yo. Maksudmu piye kowe sing enak-enakan, aku sing mbok. Intermezzo ini, intermezzo. Atau istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dalam tanda kutip miskomunikasi. Kasarnya ngomong, dia memiliki hubungan yang ruwet dengan kanan kirinya. Akhirnya kemudian beliau pergi, dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dalam kesusahan yang berlapis-lapis di tengah dasar lautan, di dalam perut ikan, di kegelapan malam, di susahnya kesendirian. Maka beliau membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni. Artinya apa? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang memutuskan segala perkara. Jadi suara mergo, wah aku cek duit channel ini, aku orang mboten kabul kalau modelnya seperti itu. Memang Gusti Allah. Lah sampai menemukan titik itulah yang mahal, yang memang ditunggu oleh Allah, yang untuk itulah sebenarnya kita dihidupkan. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Maha suci Engkau. Suci dari apa? Suci dari kesalahan mengatur takdir. Gusti Allah ora salah. Lalu hari ini menjadi seperti ini bagaimana? Saiki wis kadung dadi kong ini piye? Saiki keluarga wis dadi kong ini piye? Saiki duit wis dadi ora duit piye? Mobil wis kotal. Terus kemudian rumah sudah dilelang, ini gimana? Ini kuntu minam, aku dhewe sing melu-melu yo. Nah, itulah yang paling ditunggu oleh makhluk langit untuk kita berdoa. Understand? Cetak. Saya tak tanya ini, aku ngerti-ngerti jam 10 ini. Ini kita sepakat aja selesai jam berapa? Jam 9? Setengah 10? Oke? Oke, selamat tahajud benar. Ya. Akhirnya Pak rahimahullah, ketika orang mulai fokus dengan Allah, orang fokus dengan melalui riyadhah zahir batin. Nah, ini nanti gini aja Pak, saya share sing resepnya ini, karena saya kalau harus moto kopi ini suaranya ndak ceritanya. Saya share di status TikTok saya, di status Instagram, sama di status Facebook. Nanti dengan lihat di subscribe itu 10 amalan berikut dengan tadi itu memberesi nomor 6 sampai nomor 1. Nah, sederhananya begitu. Nanti ini belum saya share di TikTok, nanti habis ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya selesaikan dulu bisa. Nah, begitu sampai kemudian di pertengahan Ramadan, dia tambah lagi order sing tengah malam 10 hari terakhir. Biasanya banyak masjid-masjid sing jaluk bukain apa? Nah, qiyamul. Akhirnya dia hampir malam itu isine wis karo nang dapur karo istighfar sholawat, istighfar sholawat, istighfar sholawat. Dia cerita kepada saya begini, Ustaz, saat itu tuh saya merasakan urip sing pol nikmati.
Oh, nikmati. Lah kelas saya kalau kemudian melek jam 2 kok untuk wiridan jawabannya ngantuk. Mergo terus kemudian sambil nata gardus saya itu sambil sholat. Nah, bicaranya mesti Allah. Dan itu sah Bu. Jenengan sambil masak sambil sholat. Sambil nopo ngelus-ngelus anak sambil nopo sholat. Ya Allah, jadikan anak yang soleh, memiliki akhlak yang baik. Terus kemudian pas minum itu disolawati, diminumkan kepada nek bojo piye Bu? Ya padha karo dinapake mau nek iki anak di minumannya disolawati, nek gawe suami setelah disolawati diapake? Ya tetap diminum, ya namanya dikapiungke. Ya gitu. Sampai akhirnya Ramadan, Bapak Ibu rahimahullah, saya mau mempersingkat cerita. Jangan perhatikan hadis ini. Ini hadis Nabi. Nah, hadisnya hadis qudsi. Ini penting sekali. Bahkan ini yang paling inti dari segala inti. Namun sebelum itu saya mau percepat kisahnya. Tadi saya sudah mengisahkan 3, yang terakhir adalah seorang yang sebenarnya ini kemarin sudah saya sampaikan di Muhajirin. Saya kepingin yang lain lagi, tapi kok ceritanya dobo-dobo. Ini saya pilih yang pendek-pendek saja. Terkait orang yang belum sembuh adalah seorang yang dia itu ya Allah, ini yang paling marah. Dia itu penjualannya itu bagus sekali. Kampanye duit orang tuku, mergo dodolane lancar. Dia itu seneng sing jenengan zaman itu belum ada judi online, tapi judi biasa. Terus maaf mengatakan saya harus bilang apa adanya. Karena duitnya lancar, dia itu nek ono biasanya tadi hiburan, katanya hiburannya apa? Biasa apa? Hanya dia bilang hiburan itu memang nek dong pas susah cari hiburan di karaoke, pas seneng dia syukurannya di mana? Di karaoke juga. Akhirnya dia doyan sing wong menunggu, doyan judi, padahal dia lancar, doyan judi, doyan medok. Saya tanya, kalau orang dia manajer besar di sebuah penjualan spare part bagus banget, tapi dia doyan medok, doyan judi, kira-kira duit mau seberapa pun dia habis. Bahkan yang habis bukan hanya duitnya, sak keluarganya melunta. Habis benar-benar rontok. Kenapa? Karakternya nempel. Nah saya tanya, kalau ada orang punya sebuah penyakit, penyakitnya itu sudah mendarah daging, jawabannya harus diapakan kalau begitu? Yo rampung amputasi. Ono istilah cuci, ono istilah digawe kurusnya sampai entek resik. Itu ibarat badan. Harta pun demikian, kalau mau golek rezeki wong pasti. Sekarang nek ini temannya teman, terus kemudian dia juga cerita, singkat cerita dia bilang begini. Saya kala itu sudah mau bunuh diri, cuman aku kepingin saat burungnya mati tekan Mekah Medina. Nah terus Mekah Medina ini saya hanya punya satu rumah yang saya tinggali, itu boleh menang seperti yang harapanku nek tekan Madinah atau tekan Mekah wis ora balik ke Indonesia. Kenapa? Biar Rasulullah enggak, biar orang ditagih. Kan orang kalau sudah mumet kan wis ora realistis, no? Ora realistis sekali. Masya Allah. Nah, sing guru SD tadi itu, Pak rahimahullah, dia itu nemu klinik
dapat klinik ketika dia kemudian selain jadi guru SD, dia kembali lagi ngajar di tempat dulu dia mondok. Akhirnya selama dia di pondok menjadi pengajar kan rapat atau sholat jamaahnya, terus kemudian jadi dengan sendirinya dia karo Gusti Allah itu nyaman. Tawakalnya kira-kira tadi itulah sing sini 0, sing sini berarti jadi berapa? 100%. Nah, sing pengusaha catering itu kliniknya bernama Ramadan. Yang tadinya subuhan nunggu mepet, komat kalau Ramadan dia sebelum azan, ya kan? Orang yang nggak biasa baca Quran kalau Ramadan gimana? Kliniknya bernama Ramadan. Kalau yang ini yang terakhir ini, yang dia itu ini kliniknya bernama Mekah Madinah. Karena saya tanya, jenengan nek pas Masjid Al Amin mangkat duhuran jam piro? Berangkat sholat duhur jam berapa? Berangkat sholat asar jam berapa? Neket toh? Sekarang saya tanya, nek pas nang Masjid Nabawi mangkate subuhan jam piro? Jam berapa? Berangkat subuhan jam berapa? Hah? Jam 2. Nang Al Amin jam jenengan kondisi di rumah ya, kondisi di rumah baca Quran sehari itu berapa lembar? Orang mesti jawabannya. Nek Ramadan insya Allah baca. Mekah Madinah baca surat. Tiba-tiba wong malaikat itu bingung. Iki kok mau munggah tenan ana sebulan tinang Mekah Madinah. Jajal kok nek balik kaya ngopo. Artinya kita harus madrasah. Sebenarnya boleh juga antara suami istri, tapi agak jarang biasanya kalau pemuda. Tapi bisa ada juga contoh. Singkat cerita, ini hadis terakhir yang saya baca ini waktu masih 5 menit dengan mirengke. Sehingga semuanya 3 orang ini sama-sama lunas, sebagaimana sahabat Abu Umamah yang depan tadi itu. Terus kemudian lunas. Ternyata ini hadisnya. Hadis terkait masalah yang luar biasa. A'dadtu, hadis qudsi. Jadi Gusti Allah sing ngendikan melalui lisan Rasulullah. Sesuatu yang kebetulan yang tidak ternyana-nyana sebelum tidak terduga. A'dadtu li ibadiyas sholihin. Aku sediakan hadiah surprise untuk orang-orang yang membenahi kesolihannya secara lebih tegas, secara lebih tenanan gitu, baik fil zahir maupun fil batin. Zahir ya tadi itu wajib didandani, sunai dirapati, batin itu pokok Gusti Allah wae. Ini batin. Makanya detailnya nanti tak buka status. Apa itu hadiahnya? Mala ainun do'at. Apa itu surprise-nya? Mala ainun do'at. Sebuah hadiah yang bahkan lebih daripada yang pernah dia lihat. Ini hadis qudsi. Wala udhunun sami'at. Surprise-nya itu lebih dari apapun yang pernah dia dengar. Benar-benar tidak sesuai yang dia prediksi. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan bahkan belum pernah terbersit di hati. Understand? Setelah ini guru menjadi guru di pondok, ya, guru tadinya guru SD, guru di pondok, ini tiba-tiba mertuane meningini. Wisna, sampean kalau bojone balik ning omah, bapak karo ibu sing tak ngalah nganggo omah sing lawas sampai nggone mboten Pak estu kula mboten sekejo Pak. Lah wong kula niku kathah utangi dan sebagainya. Wis nek kok pindah-pindah mulang sing apik utang wis tak lunasi. Dadi sing lunasi sinten? Yo
Yo aku, saya tanya, ono wong nyeneni bentak-bentak tapi ngelunasi. Ini coro jenengan hitungannya api apa elek? Saya mikir, ono wong jengkel kok kemudian lunasi nek ora Gusti Allah sing mukol libal sapa maneh. Allah ini kan di luar ekspektasi. Tapi yo iki aja ditiru bareng terus ngomen riyadhah ngono, Pak aku ingin cerita. Enggak bisa ditiru, jangan. Pokoknya pasal yang paling harus diingat, jangan pernah mengharap kepada manusia kudu nol kok sing 100% siapa? Terus kemudian sing pengusaha catering itu begitu masuk Syawal tanggal 1, 2, 3, 4, 5 masih mumet, begitu mulai tanggal 7 itu mulai berdatangan BBM yang kurang lebih begini, Pak saya itu kaget sama panjenengan. Tahun-tahun lalu kalau kami pesen proyek amal buat buka bersama, yang jelas-jelas saya bilang ini amal loh, nggak ada ngambil untung. Biasanya di tahun-tahun lalu kalau yang saya pesen di tempat orang lain itu tetap dipotong, bukawi untung, sekedar buka operasional. Nek senjenengan belas nggak ada potongan, itu tetap enak sesuai apa porsinya, sesuai bumbunya dan sebagainya. Sebenarnya apa Pak sing melatar belakang? Dia jawab, lah kona upamane aku golek untung lho, untungku kuwi ora nunggu gawe bayar utang, wis mending go gawe amal. Ya wis, berarti sampean wong sing orang amanah itu dikejar rezeki enggak? Akhirnya ketuk tulang, dia mulai kemudian ordernya mulai sehat-sehat karena ini orang besar. Terus kemudian gonceng amanah wong kae pelan sampai bukan pelan sih, agak cepat. Kenapa? A'adatu ibadiyas shalihin. Gusti Allah sing maringi hadiah. Tapi yo memang tetap diwajah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal, ya Allah beresilah kekhawatiranku tentang masa depan, tentang masa lalu, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah beresilah kemalasanku dan beresilah kesendirianku, aku tetap ingin bersama Engkau. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, ya Allah beresi pula rasa takutku. Kenapa? Karena bagiku jenengan mawon. Orang-orang seperti ini biasanya nek wis ditagih utang, dia biasanya wis Pak kuno sampean meh ngopo aku wis ikhlas, betul betul. Biasanya malah karo Gusti Allah. Nah, itu terus dibaca dan alhamdulillah del pulih. Nek sing terakhir yakni sing begitu pulang dek, dia bilang kok aku ternyata cek balik ning Indonesia yo, aku karepku mati nanti mau kae Mekah Medina, pen husnul khotimah mau pen ngomong. Ternyata dia itu terus kemudian disambut sama, Masya Allah golek sampean ki angel teman Thomas Mas, kok angel teman sampean golek angel. Lho angel piye wong aku Mekah Medina kok ora omong. Lah omong piye wong aku siap-siap mati nang kono. Enggak, ini loh, saya punya barang tak jak nggon aku. Ya diperlihatkan gudang. Ini barang segini banyaknya, tidak ada yang bisa jual kecuali orang sekelas engkau. Engkau pandai sekali dalam masalah penjualan. Tapi aku raiso gerak lan apa? Aku diutang sing ngene wae. Karo alon-alon utang karo tak tutup nganggo cicilan wis sampean nggon aku, tapi tolong dolen. Bedanya apa dengan dulu? Kalau dengan dulu kalau begitu duit nggo gawe napa wae? Nggo medok, nggo gawe judi, nggo gawe mabuk. Sekarang setelah dia kena klinik lunas hutang di Mekah Madinah, wis nggo gawe masjid, nggo gawe napa keluarga. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kuncinya ternyata lunas hutang ala Nabi mung dua. Zahir riyadhah, batin riyadhah. Komplitnya dengan bisa lihat nanti di status saya.
waktu nulis alhamdulillah sallallahu alaihi nabi Muhammad. Walaupun saya melihat yang di sini itu kayaknya orang muslim berutang, jenengan ki mau penasaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dari sisi Engkau kasih sayang Engkau ya Allah. Wahai lana min amrina rasyada. Berikan kepada kami petunjuk. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk. Kami harus ngapain, kami harus seperti apa. Selalu ada petunjuk dari setiap permasalahan-permasalahan kami. Ya Allah, wahai lana min amrina rasyada. Ya Hayyu ya Allah, Kau yang Maha Hidup abadi. Ya Qayyum ya Allah, Kau yang Maha mengatur seluruh kehidupan kami. Bi rahmatika, dengan rahmat kasih sayang Kau, nastaghith, kami mohon pertolongan. Silahkan berdoa Allah hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ada pengumuman. Ini masjid ada TPQ-nya ada? Jangan. Saya nanti nitip kitab namanya Aqidatul Awam, sejumlah santri yang di sini. Itu diberikan secara cuma-cuma, sebab itu wakaf dari jamaah masjid. Jadi kitab ini adalah kitab wakaf dari jamaah masjid ke jamaah masjid. Nanti tak bagikan saja formulir. Formulir itu isinya dua. Formulir sebagai penerima wakaf. Ini kan enggak hanya masjid sini, kan, ada masjid yang lain. Misalkan saya dari masjid ini membutuhkan untuk anak TPQ kami sejumlah kitab sampai saya dapat untuk mensandarkan di sini. Itu atau panjenengan pengen jadi pewakafnya. Nah, di antara langkah melunasi utang itu adalah seneng sodakoh atau wakaf. Gitu ya, wakaf, dan itu lebih, wakaf itu adalah sodakoh yang lebih berkesinambungan, lebih apa? Dan lebih lama. Ini nanti formilnya biar dibagi. Dengan pengen jadi pewakif atau pewakaf monggo, tinggal ngisi form, ingin wakaf buku berapa. Terus nanti kami yang nyebar, ini kami nyebar sudah lebih dari 1.500. Di pondok itu masih ada sekitar 2.000-an buku. Sudah kami sebar lebih dari 1.500-an lebih pokoknya. Nah, dengan kami jadi pewakaf ya tinggal tulis di situ, ingin jadi penerima wakaf juga silahkan di situ. Kalau ada iklan-iklan, abaikan iklannya. Demikian, maaf segala kekurangan dan kesalahan. Nanti kalau ada di antara panjenengan yang memang asik kredit, wis bener ora kuat masalah melunasi utang, nanti ngobrol saja sama saya. Ini kan paling-paling cuma 1-2 jam. Beliau ini mau penasaran.
Bila itu ridwan hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas kajian pada malam ini. Kami akan menjalankan mengamalkan dengan sebaik-baiknya.